Ya, kita lanjutkan untuk pertemuan hari ini. Jadi, ya kenapa kita membuat peta mimpi ya? Peta impian. Peta impian itu adalah, ya kalau Anda pengen jadi pengusaha, Anda tidak punya impian, tidak punya keinginan, tidak punya angan-angan, tidak punya cita-cita, gimana Anda akan tahu 10 tahun ke depan tuh usaha Anda seperti apa? Begitu juga dalam hidup. Pasti dari SD dulu kamu sudah punya cita-cita. Oh ya, aku kayak kuliah di mana gitu. Wah, aku kaget mau jadi apa. Itu kan dari SD kita sudah punya impian. Mungkin di saat kamu sekarang kuliah baru tercapai impian itu. Ya kan? Begitu juga ketika kamu pengen menikah. Nggak mungkin kamu menikah tuh nggak ada impian. Kapan kau nikah? Kapan-kapan lah. Nggak mungkin. Pasti kita ada umur 25 tahun, umur 30 tahun, umur 45 tahun. Mungkin ada yang bercita-cita umur 50 tahun. Nah, kalau Anda pengen menikah umur 30 tahun, sekarang Anda umur 25 misalnya, ya berarti kan 5 tahun lagi Anda harus punya langkah-langkah untuk mencapai pernikahan Anda itu. Tidak? Ya mungkin yang umum orang, aku nak begawi dulu. Jadi 5 tahun lagi aku harus sudah punya pekerjaan. Atau kalau yang lain, aku ngumpul ke duit dulu, nabung, lagi untuk biaya pernikahan. Ya, atau ada yang lain mungkin persiapan apa yang harus dia capai. Karena nggak mungkin ketika Anda ditanya, pengen menikah? Yo, kapan? Nggak tahulah. Ya berarti Anda belum punya cita-cita yang lengkap, belum punya impian yang lengkap. Kalau Anda bisa 5 tahun lagi mau nikah, Anda sudah jelas tahun ini ngapain, tahun depan ngapain, tahun depannya lagi ngapain, setahun sebelum menikah mungkin sudah mesen tempat untuk pernikahan, ya kan? Sudah booking hotel atau ruangan pertemuan misalnya, agar kaget pas nak nikah tidak ada kepenuhan tempat. Mungkin cewek berapa bulan sebelumnya harus sudah ngukur baju untuk buat aponya itu pakaiannya. Kalau adat Kayagung itu setahun sebelum mungkin sudah mengumpulkan barang-barang. Karena orang Kayagung itu kalau nikah, wanita itu membawa barang-barang rumah tangga. Jadi setahun sebelum dia sudah mengumpulkan lemari, ngumpulkan meja, ngumpulkan tempat tidur, perlengkapan rumah tangga itu wanita yang membawa. Di adat Kayagung itu laki-laki yang menyiapkan rumahnya. Berarti kan dia sudah harus punya planning untuk 10 tahun ke depan itu. Biar dia nikah, adat istiadat itu bisa dilaksanakan. Dan mungkin nikah sebulan lagi baru nak bebelian barang. Ya, kalau anak uang kaya kan tidak masalah ya. Kalau Anda anak Bakri Brother ya, anak Abu Rizal Bakri, anak orang kaya sebulan sebelum nikah bisa terbeli rumah. Tapi kalau kita gimana mau beli rumah? Nah itu ya. Nah begitu juga dalam usaha. Kalau Anda nggak punya mimpi, ya gimana usaha Anda akan berjalan? Ya. Nah, maka saya minta Anda punya mimpi dulu sekarang nih. Ya. Nah, mimpi itu ada langkah-langkahnya, bukan mimpi sekedar omongan, tapi sudah kita rencanakan dan itu bisa kita capai. Pertama, jadi kita punya semangat dalam hidup. Aku tahun depan ngapain, tahun depan ngapain, tahun depan ngapain. Kemudian, kenapa saya minta Anda membuat tulis tangan? Kenapa tidak Anda membuat copy paste gambar dari internet? Enggak. Karena itu melatih otak kanan dan otak kiri Anda. Kalau Anda hanya membuat tulisan, itu hanya satu otak yang dilatih. Tapi kalau Anda menulis sambil menggambar, itu dua otak yang dilatih. Otak kiri, otak kanan. Nah, dan itu lebih ingat. Impian itu lebih ingat, lebih nempel di kepala kita. Kalau otak kanan, otak kirinya bekerja berbarengan. Ya? Tapi kalau kita cuma pakai tulisan, itu mungkin satu otak saja yang bekerja. Tapi tulisan dan gambar, dan bukan pakai komputer ya, ditulis pakai tangan. Jadi gerakan tangan itu panca indera kita begawe ya loh. Ketika Anda menggambar pakai tangan, itu panca indera Anda bekerja semua. Bukan hanya mata, bukan hanya tangan, tapi semua yang ada di dalam tubuh Anda itu ikut konsentrasi di situ. Ide di otak, mata melihat, tangan bergerak. Ya? Hati berkata dalam itu.
Aku pengen seperti apa. Jadi semuanya jadi ingat gitu. Lebih berkualitas dan lebih ingat. Ya, Anda menggambar gambar dengan tangan dibandingkan Anda gambar pakai komputer, itu Anda akan lebih ingat gambar pakai tangan. Aku yakin sampai Anda 10 tahun ke depan gambar itu ada di bayangan Anda. Jadi Anda melatih otak kanan, otak kiri. Hayalan itu akan nempel di tubuh Anda. Tapi kalau Anda copy paste, cuma ngetik baik kata-kata, aku yakin belum tentu Anda ingat. Tapi sesuatu yang Anda gambar itu akan lebih ingat. Jadi saya melatih otak kanan, otak kiri Anda. Jadi ide itu Anda tuangkan, ide itu Anda tuangkan dalam bentuk gambar. Nah, kenapa berwarna? Itu agar menarik. Kalau anak kecil mungkin hitam putih, tapi kalau Anda yang sudah kuliah, keindahan itu menjadi mutu, kualitas. Mari Anda tidak bisa menggambar dengan warna-warna yang menarik. Ya. Jadi itulah, jadi pengusaha itu ya dia punya impian. Kalau nggak punya impian gimana dia yang jadi pengusaha? Nah, ini saya contohkan, ini teman kamu ya mungkin ya. Ini teman kamu, nggak tahu semester berapa dulu ya. Ini pada tahun 2021 nih saya minta membuat seperti ini ya. Nah, dia ini tapi ini cita-cita dalam hidup, bukan cita-cita usaha. Jadi tahun kemarin tuh saya minta orang membuat cita-cita dalam hidup. Mimpi hidup dia seperti apa? Ternyata dia di tahun 2021 itu dia pengen bekerja dulu. Setelah itu dia menabung, mencari partner bisnis, membuat bisnis planning, mencari modal usaha. Tahun 2022, berarti sekarang dia sudah mulai berbisnis. Bisnisnya apa? Oh, dia buat bisnis ayam negeri, ayam potong. Berarti dia butuh karyawan. Dia buat evaluasi bisnis, bagaimana bisnis dia berjalan dengan baik. Nah, dia buat rencana baru. Apakah buka cabang, apakah memperluas lahan usaha, atau membesarkan modal usaha. Jadi banyak planning yang harus dia buat. Kemudian di tahun 2023, tahun depan, dia sudah punya target bahwa kandang ayamnya yang dibesarkan. Bukan tempat usahanya yang dicabangkan. Bukan buka usaha tempat lain, tapi tetap usahanya di situlah. Tapi dia kandang ayamnya diperbesar. Mungkin tidak muat lagi ayamnya, sudah besar-besar. Ya? Nah, jadi kandangnya yang dibesar tuh. Nah, ayamnya tuh lah besar, mungkinnya kandang yang dibesarkan. Tuh dia tadinya dia beli makan kan dari orang lain. Nah, sekarang dia buat sendiri makanan ayamnya. Lalu dia memulai bisnis yang baru di tahun 2023. Tidak hanya ayam, tapi dia memulai bisnis bibit tanaman. Jadi tidak hanya ayam, dia jualan buka usaha lain. Jadi untuk ayam dia kembangkan kandangnya menjadi lebih luas, tapi tempatnya tetap di situlah. Tapi dia membuka bisnis lain, yaitu bisnis bibit tanaman. Berarti kotoran ayam tadi dia manfaatkan untuk pupuk. Biasanya uang jual tanaman itu sekaligus jual pupuk kan, pupuk kandang kan. Jadi dua keuntungan. Selain dia punya jualan ayam, sisa-sisa ayam tersebut kotorannya menjadi pupuk tanaman. Dan dia juga jual tanaman. Jadi ada dua bisnis di situ. Bisnis tanaman sama bisnis kandang ayam, bisnis ayam. Bapak izin ke WC sebentar, Pak. Mati ke kamera kau, kami kejimuan. Kalau lagi di WC, ya. Oke. Nah, ternyata di tahun 2024 dia sudah punya planning. Saya nggak tahu ini D3 apa S1 yang bikin ini ya. Ternyata dia sudah 2024 dia menikah. Tadi dia sudah punya planning dalam hidupnya. Terus menikah dia punya anak katanya. Tapi nggak tahu apa setiap orang menikah pasti punya anak ya. Tapi dia sudah menikah, dia punya anak. Di tahun yang sama, habis nikah dia liburan. Cepet nih, ini setahun lah punya anak langsung liburan ya. Biasanya tahun depannya lah baru punya anak ya. Cepetnya nih setahun lah punya anak. Ya lah, enggak apa-apa lah. Mungkin dia nikahnya bulan Januari ya. Anaknya di bulan September.
liburannya di bulan Desember, bisa jadi ya. Kalau dia nikahnya di bulan Agustus, langsung punya anak, bingung aku. Itu ya. Oke. Nah, tahun 2020 berapa ini? Oh, ternyata dia dimulai tahun 2020. Oh, berarti anak ini tamat tahun 2020, kemudian bekerja 2021. Ya, 2022 buka usaha ayam, 2023 buka ayam dan bisnis tanaman. 2024 dia menikah, berarti dia mencapai keluarga bahagia dengan satu istri dan satu anak. Nah, tapi saya nggak tahu anaknya ini perempuan atau laki-laki ini. Kayaknya laki-laki ini, karena nggak berjilbab. Kalau dia perempuan pasti anaknya berjilbab juga ya. Tapi saya kepala bapaknya ini agak peyang dikit ya rambutnya. Nggak ada lurus rambutnya ini. Nggak simetris bapaknya nih. Oke, jadi seperti ini ya. Dia punya impian 5 tahun. 1, 2, 3, 4, 5. Ya. Berarti tahun 2020 saya ngasih tugas ini dulu, bukan anak 2021. Tahun 2020 saya ngasih tugas ini, nah dia bisa membuat impian seperti ini. Nah, ini saya ambil dari tempat lain. Ya, mind map yang saya ambil dari tempat lain. Ini gimana membesarkannya ini? Oh, di sini. Nah, ini mind map yang saya ambil dari tempat lain. Jadi orang membuat tentang project management. Jadi orang membuat suatu kantor membuat project manajemen. Jadi bagaimana dia mengatur jalannya kantor tersebut, usaha mereka, ya. Dari apa dia nih? Saya nggak jelas ini gambarnya. Kalau kecil kan dari apa? Inisiasi, ya, planning, eksekusi, MNC dan closing. Nah, ini jadi ini pekerjaan di kantor. Ini bukan pekerjaan dari 10 tahun, tapi ini pekerjaan sehari-hari di kantornya. Dia buat planning. Jadi bagaimana pekerjaan sehari-hari di kantornya. Nah, ini project management. Jadi bagaimana langkah-langkah yang harus dia capai agar kantornya menjadi maju. Nah, ini langkah-langkah aktivitas kantornya. Nah, bagaimana dia mengatur pekerjaan di kantornya dengan sebuah mind map. Jadi nanti dia bisa mencapai kesuksesan kantornya. Jadi kalau ini saya lihat ini pekerjaan 1 tahun, bukan pekerjaan 10 tahun. Di dalam 1 tahun itu kantornya pengennya seperti apa, dia buat planningnya seperti apa. Nah, jadi seperti itu ya yang saya minta ya. Jadi Anda punya planning, punya manajemen ya, punya usaha, punya rencana. Itu ya. Nah, jadi bagaimana kita mengembangkan usaha ini sekarang? Jadi ada ide dulu. Jadi usaha itu dimulai dari ide. Nah, setelah ide, temukan ide itu dari mana. Nah, jadi saya kasih tugas nih minggu depan, Anda survei di sekitar rumah Anda, nanti buat laporan ke saya. Tugasnya sudah saya tulis di e-learning. Cek aja di e-learning, ada tugasnya. Yang minggu depan harus kamu kumpulkan. Anda survei untuk mencari ide. Jadi pertama, sumber ide bisnis itu bisa dari konsumen. Jadi apa kebutuhan, apa keinginan dari konsumen. Nah, ada teman bilang dia punya kafe, bukan dia punya kafe, dia mengunjungi kafe. Ternyata di kafe itu harga barangnya murah, makanan sehari-hari kayak pisang goreng, makanan sehari-hari apa, Indomie, kopi, teh, murah-murah harganya. Jadi kalau dia bersaing sama warung kopi pinggir jalan mungkin kalah kafe itu. Orang lebih enakan pinggir jalan. Tapi bagaimana kafe itu menjadi menarik?
Anda silakan mau makan apa saja di tempat kami, free karaoke. Nah, jadi untuk menarik perhatian, dia siapkan tempat untuk karaoke di kafe-nya. Jadi siapa yang nak makan apa baik, boleh nyanyi gratis. Nah, ya. Bahkan kafe itu membolehkan kita membawa makanan dari luar. Jadi aku makan di situ, mesen baju minum baik. Makan aku pacak mesen dari luar. Misalnya aku mesen pakai Gojek. Aku nak makan KFC misalnya. Pakai Gojek nganterkan KFC ke kafe itu. Untuk aku, boleh. Jadi dia tidak melarang kita membawa makanan sendiri. Kalau tidak malu tidak apa-apa kan. Datang ke sana cuma nak nyanyi baik. Bawa nasi dewe, bawa baju minum dewe. Alangkah malunya gitu ya. Tapi dia boleh membawa makanan sendiri dari luar. Itu hebatnya kafe itu. Dan boleh free nyanyi, free karaoke. Jadi dia tidak melarang orang membawa makanan dari luar. Biasanya kan kita kalau masuk ke tempat makan yang lain, dia tidak boleh bawa makanan minuman dari luar kan, dia harus beli di situ. Ini enggak, dia boleh. Jadi rame terus kafenya. Karena dia kebutuhan orang tua untuk nongkrong-nongkrong sebenarnya, untuk nyanyi-nyanyi, untuk apa? Untuk happy-happy. Toh, tidak mungkin semua orang itu cuman getah bahasa Palembangnya cuma nyanyi baik, tidak ada beli apa-apa kan? Pasti kalau dia nyanyi dalam kafe itu sambil karaokean pastilah beli minum minimal kan. Nongkrong-nongkrong ngobrol tidak mungkin tidak ada beli apa-apa. Pasti dia ngobrol-ngobrol beli makan minum. Jadi banyak gratisnya di situ. Nah, bisa juga Anda usaha itu dari punya orang. Jadi ada perusahaan yang sudah jalan, Anda jalankan usahanya. Contoh, teman saya punya usaha es dawet Inyong. Dia mencari partner. Jadi cukup Anda modalnya nggak ada modal, Anda cukup modal tempat. Siapkan tempat. Nanti dari tempat yang itu, dia akan supply semua makanannya, supply alat-alatnya, Anda cuma tukang jual baik. Sistemnya partner kerjasama. Cuman untungnya kecil. Tapi jadilah kita kan nggak butuh modal, kita cuma butuh tempat baik. Dan orang yang menunggu jualan itu. Semua dia modalin semua, dari alat sampai bahan. Tiap hari diantarkan bahan-bahannya. Kita tinggal nunggu baik di rumah. Itu juga bisa usaha seperti itu. Jadi dari perusahaan yang sudah ada kita menjalankan usaha. Boleh seperti itu. Atau Anda sebagai tukang jual. Ya. Usaha Anda itu cuma menjualkan barang orang lain. Reseller kayak, distributor kayak, apalah agen kayak, ya. Pokoknya Anda tuh cuma menjualkan barang orang lain, bukan Anda yang memproduksi. Jadi Anda cuma tempat lewatnya barang. Ada barang, kamu jualkan. Baik dijual ke konsumen atau dijual ke perusahaan lain. Jadi Anda bisa sebagai distributor, reseller, agen, atau yang lain. Atau juga ide usaha itu bisa jadi Anda partner pemerintah. Kan pemerintah tuh banyak sih membutuhkan partner. Nah, Anda sebagai pengusaha yang menjalankan bisnis-bisnis atau proyek-proyek pemerintah. Sehingga apa yang dibutuhkan pemerintah, ya kamu siapkan. Pemerintah nak bangun gedung, kamu sebagai tukang bangun gedung. Pemerintah nak buat program komputer, kamu tukang buat program komputer. Pemerintah butuh pakaian seragam, kamu sebagai penjahit. Jadi kamu sebagai bisnis partner pemerintah. Atau Anda melakukan research and development, pengembangan. Jadi Anda memang melakukan penelitian di lapangan sehingga timbul gagasan baru, ide-ide baru. Ya. Contoh, sekarang kan musim pandemi corona. Nah, Anda lakukan penelitian sehingga Anda menemukan vaksin baru. Jualanlah vaksin kamu kan. Laku sekarang kan vaksin kan. Di mana-mana orang wajib vaksin. Ya kan? Atau karena corona, kamu buat alat untuk cuci tangan sama bersihkan hand sanitizer ya. Alat untuk membersihkan tangan itu ya, otomatis. Laku sekarang kan. Karena setiap kantor masuk harus cuci tangan. Otomatis lagi. Atau punya alat deteksi tubuh. Jadi Anda bisa membuat alat deteksi
panas. Ketika ada orang lewat, ketahuan panas tubuhnya berapa. Jual ke kantor-kantor, laku karena kantor-kantor butuh alat deteksi suhu. Jadi sebenarnya pandemi corona ini tidak hanya sebagai musibah, ini juga ada orang yang menganggap ini sebagai berkah. Dengan adanya corona, kita bisa buka usaha yang dibutuhkan dalam corona ini, dalam COVID ini. Alat untuk kesehatan, vaksinasi, alat perlindungan, buat masker. Yang cewek-cewek hobi jahit, buat masker kan? Buat masker untuk cewek-cewek yang bermodis-modis maskernya. Atau buat jilbab yang langsung ada maskernya kan? Jilbab yang bisa ada maskernya langsung. Jadi sebenarnya banyak idenya. Kalau laki-laki apa ya kebutuhan dalam corona ini untuk laki-laki? Ya, banyak kan kita cari kebutuhan laki-laki apa dalam corona ini yang dibutuhkan oleh pihak laki-laki. Itu ya. Jadi lakukanlah research and development. Ya. Nah, jadi bisa juga Anda sebagai inovasi, inovator. Jadi Anda menemukan hal yang baru. Atau juga bisnis itu dimulai dari hobi. Hobi Anda apa? Nah, jadikan sebagai bisnis. Ya. Kalau hobi mobil, dia bisnisnya jual beli mobil atau sebagai aksesoris mobil atau sebagai tempat variasi mobil. Kalau hobi bersolek, buka usaha spa, spa. Terus kecantikan itu apa dia namanya itu ya? Manikur apa dia yang salon kecantikan itu lupa, kok perawatan tubuh itu perawatan wajah itu ya. Atau untuk rambut misalnya kan, salon misalnya. Lupa kok yang untuk perawatan muka itu beliau ya, tubuh dan muka itu yang sejam 2 jam baru selesai dirawat seluruh tubuh itu, lupa. Apa nama itu? Apa ya nama itu ya? Ada yang tahu? 2 jam baru selesai itu. Apa Titin? Skincare, Pak. Apa namanya? Skincare, Pak. Oh, skincare. Yang seluruh tubuh dirawat kalau itu nah. Apa dia nama itu? Treatment mungkin, Pak. Apa? Treatment. Ya sekali masuk 2 jam lah baru selesai deh. Apa dia nama? Dulu ngetren itu bisnis itu. Ya. Lama dia. Berapa jam baru selesai. Lalu diapoin badan, seluruh badan kita tuh dibersihin juga kalau mungkin ya. Saya nggak pernah ikut itu ya. Saya hanya antar jemput baik. Ya. Apa Edwin sudah pernah masuk tempat itu? Masuk kaget 2 jam Belum, keluar jadi kinclong. Apa dia namanya itu ya? Lupa aku. Ada ya. Nah, jadi kita carilah kecenderungan kebiasaan orang ya. Jadi sekarang ini kan orang hobi berfoto. Nah, bisa kita buat tempat-tempat spot untuk berfoto. Banyak kita lihat tempat-tempat untuk berfoto. Kalau dulu hobi pakaian, bisa kita buat factory outlet, jual-jual pakaian. Ya, atau ada produk lain yang jelek kita perbaiki, kita jual dengan yang lebih baik. Jadi peluang usaha itu sebenarnya dari ide. Anda mengamati, ya. Nah, dari pengamatan Anda akan timbul ide baru. Yang hobi merias rumah, baca jual hiasan-hiasan rumah itu, ya. Banyak sekarang saya lihat orang menjual hiasan-hiasan rumah. Bahkan ada yang jutaan harganya. Hiasan dari logam yang kuningan itu bisa sampai 2,5 juta saya lihat. Mahal sekali ya. Jadi Anda harus ya bisa juga sebagai suplemen. Jadi bisa jadi Anda membuat bisnis pelengkap. Misalnya orang bisnisnya cucian mobil. Nah, kamu tidak harus buka cucian mobil. Tapi kamu menjual cairan atau sabun pencuci mobil. Jadi bukan kamu yang buka usaha cuci mobil. Orang lain boleh buka usaha cuci mobil. Tapi nanti
kamu hanya penyedia sabun untuk cuci mobil atau alat-alat untuk cuci mobil. Yang buka usaha cuci mobil orang lain, kamu hanya supplier. Sampo mobil misalnya. Ya. Nah itu. Atau Anda juga melihat kebutuhan orang. Ya. Coba kalau saya lihat dulu ya, kalau dulu orang sambil nunggu di tempat ruang tunggu baik di terminal atau di mana. Nah, orang ada yang buka usaha pijet. Jadi sambil nunggu penerbangan, sambil nunggu pemberangkatan, di situ orang buka usaha pijet urut. Apa misit ya, pijet. Jadi sejam lagi aku berangkat. Nah, orang berurut dulu, pijet dulu badannya. Ada usaha seperti itu. Mungkin karena dalam perjalanan orang kecapean butuh dipijet. Nah, dia buka usaha-usaha pijet urut di terminal. Jadi kan kebutuhan orang. Atau usaha membersihkan sepatu misalnya. Sambil nunggu keberangkatan, sepatu kita dibersihkan. Ya. Ya, sumber ide itu banyak sebenarnya. Ya. Bisa dari pekerjaan, dari hobi, dari peluang, dari saran orang lain, atau Anda ikut pendidikan tertentu yang bisa dijadikan usaha, atau punya saudara, kenalan, atau meneruskan bisnis keluarga, atau hal yang lain. Jadi banyak sumber ide dari usaha itu. Nah, tapi mungkin ide banyak, tapi harus kita saring dulu. Mana ide yang baik. Jangan langsung ada ide langsung kita jalankan. Harus disaring dulu. Ya, ambil ide-ide yang baik. Nah, dari saringan pertama, saring lagi menjadi saringan kedua. Misalnya ada 20 ide. Saring lagi menjadi 5 ide. Cari yang paling memungkinkan dulu. Ya. Apakah pasarnya ada? Pengen buka usaha spa atau salon kecantikan. Tapi kita nggak punya tempat. Nggak punya tenaga kerja. Nggak punya bahan baku. Nggak ngerti teknologi. Wah, jangan. Jadi cek dulu apakah pasar lokal dibutuhkan. Ya. Sekarang kalau Anda buat kursus online, bimbingan belajar online, apakah di Palembang dibutuhkan? Kalau Anda buat bimbingan belajar online di daerah pelosok, aku yakin tidak laku. Karena orang pelosok nggak butuh bimbingan belajar online. Berarti pasar lokal, bimbingan belajar online tidak cocok untuk daerah pelosok. Anda pengen buka kursus bahasa Inggris, tapi nggak ada ya orang yang mau menjadi tenaga pengajar. Berarti tidak cocok buka kursus bahasa Inggris karena tidak ada orang yang bisa mengajar bahasa Inggris di daerah tersebut. Mau mendatangkan orang luar, besar biayanya. Anda pengen buka kursus bimbingan belajar online. Tapi di sana internet jelek. Wah, tidak cocok buka usaha itu. Teknologi komputer di sana masih jadul. Orang-orang nggak ngerti dengan komputer. Nggak cocok. Handphone masih handphone zaman dulu. Nggak pakai smartphone. Apakah pemerintah memberikan izin? Apakah ada peluang? Nah, jadi harus dipelajari dulu. Ya, peluang pasar, peluang tenaga kerja, peluang bahan baku, peluang teknologi, dan peluang aturan pemerintah. Jangan membuat suatu bisnis yang melarang atau yang melanggar aturan pemerintah. Nah, tapi lihat dulu bisnis ini jangka panjang atau enggak. Jangan sampai bisnis yang hanya setahun mati. Anda tahu nggak dulu ada bisnis di Bukit Besar ini, Palembang, itu bisnis orang membelikan sayur, membelikan kebutuhan sayur-sayuran atau kebutuhan sehari-hari untuk di pasar tradisional. Jadi ada jasa, kalau nak beli cabai, nak beli sayur, beli ikan, beli ayam, dibeli ke uang. Ada aplikasinya. Nah itu hanya bertahan setahun. Karena Corona tahun 2020 itu memang dilarang kemana-mana, kita PPKM-nya ketat.
Sekarang kan corona sudah tidak dilarang lagi. Mau jalan-jalan kemana silakan. Di mall sudah rame. Ya, di pasar tradisional sudah rame. Nah, akhirnya bisnis yang jasa titip tadi, jasa titip membelikan sayur-sayuran, membelikan kebutuhan untuk masak sehari-hari tadi, mati sekarang saya lihat. Nggak jalan lagi. Karena dulu dia hanya bertahan setahun, pada saat itu corona lagi muncak. Orang nggak bisa kemana-mana. Kalau sekarang kan Anda boleh kemana-mana. Nah, jadi lihat dulu peluang bisnisnya untuk jangka panjang atau enggak. Ya. Sama seperti wedding. Dulu wedding waktu pada saat corona kuat-kuatnya dulu, corona lagi besar-besarnya dulu, wedding itu banyak mati ya, karena tidak boleh melaksanakan pernikahan rame-rame. Jadi kalau mau nikah tuh hanya sedikit kecil saja, tidak boleh pakai gedung, nggak boleh mendatangkan tamu yang rame-rame. Wah, itu banyak sekali usaha wedding yang bangkrut. Tapi sekarang sudah mulai lagi kan, lah boleh nikah ngundang orang rame-rame, sudah boleh nikah di gedung. Caesar, gimana kemarin pernikahannya? Caesar Al-Pilail, gimana kamu pas nikah kemarin? Belum nikah, Pak. Oh, belum nikah, aku pikir sudah kau. Belum ya? Belum, Pak. Belum ya, ya. Jadi usaha wedding tuh sekarang sudah mulai bergejolak lagi. Kalau dulu mati usaha wedding ya. Nah itu ya. Jadi carilah ide yang tepat, ya. Sebagusnya yang bisa Anda jalani. Jangan terlalu besar tapi nggak bisa Anda jalani, ya. Aspek-aspek yang tadi harus dipelajari dan sesuatu itu harus nyata gitu, bukan angan-angan tapi tidak bisa dilaksanakan. Untuk apa kita punya mimpi yang panjang, mimpi yang banyak, tapi tidak bisa kita laksanakan? Biarlah mimpinya cuma siko, mimpinya sedikit, tapi kita bisa laksanakan. Muhammad Adi Nugroho, benar enggak? Untuk apa pacaran lama-lama tapi tidak pernah nikah? Jadi cuma mimpi baik kita nak nikah sama dia, tapi tidak pernah kita nikahi. Itu kan namanya cuma mimpi baik. Lebih baik tidak usah pacaran atau pacaran sebentar tapi langsung nikah. Benar nggak? Benar, Pak. Nah, iya katanya guna kau pacaran 10 tahun tapi kau tidak nikah sama dia. Biarlah kau tidak usah pacaran atau pacarannya sebentar tapi kau akan langsung menikah sama dia. Itu lebih baik. Jadi bisnis itu seperti itu. Cuman janji-janji baik, cuma ngejual harapan-harapan palsu baik, tapi tidak jalan-jalan bisnisnya, tidak dilaksanakan. Yang penting itu action. Aksi bisnis itu harus dilaksanakan dulu yang penting. Bukan hanya cita-cita tapi tidak pernah dilaksanakan. Walaupun kecil jadilah, asal kita laksanakan. Ya. Kemudian kalau sudah jalan bisnisnya, kita evaluasi aspek-aspek bisnisnya, cak mana pasarnya, cak mana persaingannya, cak mana sistem pemasarannya, cak mana masalah laporan keuangan kita, bagaimana kita membuat produksi barang yang kita buat, ya. Karena kalau tidak ada evaluasi, bisnis kamu tidak akan maju. 10 tahun masih begitu-gitu aja bisnisnya, nggak berkembang. Karena tidak ada evaluasi tiap tahun atau tiap bulan, mana yang kurang, mana yang lebih, ya. Oh Pak, sekarang aku punya ide baru nih. Ngapa? Mukena, tahu mukena? Mukena itu kan biasanya besar. Nurul Fitria, mukena itu tahu nggak? Besar ya? Tahu? Iya, Kak. Nah, Iya. nah, ada teman saya membuat mukena travel. Jadi mukena itu seperti baju. Tapi bahannya bahan parasut, tapi bukan parasut sih. Bahannya lembut ya, cak parasut itu. Jadi kayak pakai baju begitu nah, cak jubah begitu. Tapi ketika dia dilipat-lipat, jadi kecil sekali. Mungkin hanya 2 genggam tangan saya atau segenggam tangan saya ini bentuknya. Setelah dilipat-lipat menjadi kecil sekali. Ya, itu idenya bagus. Mukena yang besar, panjang, tapi bahannya itu bisa dilipat-lipat menjadi kecil sehingga hanya segenggam tangan. Bisa dibawa kemana-mana. Bahannya cak parasut tapi bukan parasut ya. Nah, itu. Bahannya itu lembut, saya nggak tahu bahan apa tuh. Macam di kecil-kecil sampai kecil ini ada. Nah, saya nggak tahu bahan apa tuh Nurul yang biasa dilipat-lipat sampai kecil-kecil dan dia menjadi kecil sekali. Tapi pas dibesarkan dia jubah cak baju itu panjang ke bawah. Jadi mukena yang terusan ibaratnya dari atas sampai bawah cuma satu bahan.
Tidak ada potongan belah duonya, apa? Bukan dari dua bahan, satu bahan yang dari atas sampai ke bawah nyambung. Tapi bahan itu kalau dilipat bisa kecil sekali, hanya segenggam tangan atau dua genggam tangan saya bisa, sehingga bisa dibawa kemana-mana. Itu mukena travel. Idenya bagus. Dia bisa mencari bahan, mencari konsep bahan apa yang bisa dibuat menjadi kecil sekali, tapi tidak mudah koyak. Bukannya plastik asoy, bukan ya? Kalau dia pakai kantong asoy rusak. Dikembangkan produknya, dia tes pemasaran, ternyata laku barang itu. Namanya mukena travel. Ya. Nah, jadi itu ya, ide itu harus seperti itu. Nah, ingat, Anda harus sebagai market driven, bukan Anda sebagai follower. Jadi Anda yang harus mengendalikan pasar. Jangan Anda sebagai follower. Kalau Anda sebagai follower, sudah. Anda gitu-gitu aja atau kalah sama orang lain. Tapi Anda bagaimana sebagai market driven. Jadi Anda yang mengendalikan pasar, sehingga orang mengikuti Anda. Itu inovasi, ide itu harus baik. Ya, gagasan harus lebih dulu dari orang lain. Anda harus inovasi, terdepan dari orang lain. Ya, Anda yang mengendalikan pasar, bukan pasar yang mengendalikan Anda. Ya. Nah, jadi buatlah produk baru. Jadi kalau ada orang sudah bosan dengan mukena yang biasa, yang panjang terbagi dua, nah kita buat mukena yang satu bahan sampai ke bawah. Itu kan berarti produknya baru, unggul. Bahannya kuat, tidak mudah koyak, tapi bisa dibuat lipetan sampai kecil, sehingga bisa dibawa kemana-mana. Tidak mudah kotor juga, bukan seperti bahan katun yang mudah kotor. Bahan itu mudah dicuci. Ya. Apakah itu dibutuhkan konsumen? Saya yakin kalau travel, wanita butuh mukena yang bisa dibawa kemana-mana. Apakah memecahkan masalah? Ya benar. Tapi jangan salah, hari ini kita buat produk seperti itu, besok mungkin sudah ada yang nyontoh. Dicontoh orang produk kita itu, pasti ada pesaing lah. Kita buat yang lebih baik lagi dari pesaing. Oh, kalau kita kemarin buat polos, biar kita tidak ada kalah dengan saingan, kita buat motif. Mukenanya tidak polos lagi, mungkin mukenanya bermotif. Sudah ganti motif, kita buat mukena belang-beleng, mungkin warna-warni, bisa jadi kan. Sekarang saya lihat kalau sholat di masjid itu kan cewek-cewek tidak lagi warna putih mukenanya. Septiani Ningrum, mukena sekarang warna apa? Saya lihat tidak putih lagi ya. Banyak macamnya Pak sekarang. Ada yang bunga-bunga malah ya, mukena zaman sekarang ya. Kalau dulu kita sholat tarawih, putih kalau warna mukena. Kalau sekarang warna mukena kok jenguk macem-macem ya di masjid itu ya. Tidak lagi putih. Nah, sebentar lagi Ramadan ya. Nah, kalau Ramadan nanti coba lihat kalau pulang dari masjid itu, wow, warna-warni mukenanya sudah nggak lagi warna putih ya. Itu. Nah, ingat orang tuh nak nyari nak murah, nak enak, nak lemak. Nak murah, enak, lemak, nak besar. Itu makan pempek namanya. Nah, berarti Anda harus murah. Kalau murah dibeli orang, kalau mahal nggak dibeli orang. Ya, jadilah penemu. Jadilah orang yang pertama kali bisnis itu orang lain ngikutin kita. Jadi bisnis driven. Anda yang pemimpin bisnis. Ya. Tapi ingat, apakah yang dibuat itu memang dibutuhkan konsumen? Apakah pasar memang memerlukan produk Anda? Ya. Apakah ini hanya setahun? Tahun depan tidak ada lagi dipakai orang. Hati-hati itu bisnisnya. Cuma 3 bulan habis itu mati. Ya kan? Nggak dipakai orang lagi. Jangan. Jadi carilah bisnis yang terus-menerus. Bisnis rumah makan, misalnya jual nasi. Partogi masih makan nasi? Masih, Pak. Nah, selagi Partogi masih makan nasi, kita jual nasi bungkus, aku yakin masih laku. Tapi kalau sudah Partogi sudah tidak lagi makan nasi, Partogi makan daging sama kentang, sudah aku buka bisnis nasi bungkus, tidak laku lagi. Nah, tapi selagi orang Palembang masih makan nasi, aku yakin jualan nasi bungkus masih laku. Tapi kalau jual nasi bungkus di Amerika laku dah ya.
Setahu saya orang Amerika tidak makan nasi bungkus kan? Nah, Inovasi mungkin Pak bisa. dia makannya kentang, spaghetti. Ya. Kalau kita mie goreng, Indomie. Kalau orang Barat, spaghetti bos. Dia Indomie. Indomie telur. Apa istilahnya Indomie telur itu singkatannya? Ada singkatan itu? Intel, Pak. Apa dia? Intel, Pak. Intel. Intel. Nah, Intel, Indomie telur. Itu saya di Bandung itu jualannya unik-unik namanya ya. Padahal cuman Indomie dinjuk telur. Rupanya ditulis Intel. Wah, kita pikir lemak makanannya. Rupanya Indomie dinjuk telur. Nanti ada singkatan lagi yang keren-keren. Pasti jinggo, cuman makanan mak ini. Sudah biasa makan di Palembang. Tapi di Bandung itu kreatif nama-namanya itu. Sehingga orang penasaran pengen makan itu ya. Padahal kapan dilihat di Palembang juga ada, tapi namanya bukan itu gitu ya. Nah, itu cuma beda nama saja tapi barangnya sama. Itu kreatif itu sebenarnya di Bandung itu, ya. Kemudian kualitas. Nah, ingat, orang itu sangat memikirkan kualitas. Ya. Kalau Anda berkualitas produknya, pasti dibeli orang. Orang akan datang lagi. Saya pernah bisa makan di suatu restoran atau kafe. Tidak lemak makanannya. Sudah sekali itulah aku makan di situ. Besok-besok tidak kena lagi. Atau makan di kafe terlalu mahal. Sekali itulah aku makan di situ, besok tidak kena lagi. Mahal. Ya kan? Ada suatu tempat jualan es kacang merah di suatu tempat 15.000. Sekali itulah aku beli di situ. Es kacang merah 15.000. Sudahlah, tidak lagi aku beli di situ. Mungkin kamu tahu tempatnya di mana itu. Es kacang merah 15.000. Ya aku. Tidak lagi nak beli situ. Kalau masih di bawah 10.000, galak lah aku ngulang beli es kacang merah di situ. Ya. Satu es kacang merah harganya 15.000. Ada lagi aku beli di situ. Pernah juga saya makan di suatu tempat, jus itu harganya 25.000. Jus buah. Sekali itulah aku makan di situ, ada jus buah harga 25.000. Nah, itu ya. Nah, itu jadi kan selain berkualitas, harganya juga murah lah, ya. Gitu. Ya. Jadi Anda buatlah nanti analisa dari hasil survei Anda itu ya. Pakai tabel, buat analisanya seperti apa ya. Dibuat penilaian, dibuat statistiknya mungkin kan, olah datanya pakai statistik, nah sehingga Anda bisa menghasilkan suatu kesimpulan. Produk apa yang cocok di daerah Anda itu? Bisnis apa yang harus Anda lakukan di sekitar rumah Anda? Ya. Jadi untuk membuat suatu produk atau bisnis, ide bisnis, baru ide kita mencari ide. Ya, lakukanlah survei awal. Survei di sekitar rumah Anda. Kemudian ya, cari narasumber yang baik, ya. Pakai teknologi boleh. Ya. Kemudian setelah dapat kesimpulan, kembangkan ide tadi. Buat sampel, coba kasih produk sampel. Beli misalnya Bintang, buat produk makanan, kirim ke Erja Rizda. Nih Erja, aku ada makanan nih baru aku buat. Coba buatan Bintang ini dicoba. Erja nyubo. Kata Erja, asin. Nah, sudah. Perbaiki Bintang. Terlalu asin. Tambah gula. Kirim lagi ke Muhammad Fajri. Jangan Muhammad Fajri, buatan Bintang ini makanannya. Kata Fajri, terlalu manis. Udah tambah garam lagi. Lama-lama udah jadi barangnya. Ya begitu ya. Jadi sampel produk tuh sebelum Anda jual, kasihkan dulu sampelnya secara gratis ke konsumen. Biar konsumen menilai apa umpan balik dari konsumen, itulah untuk memperbaiki produk kita. Setelah bagus, versi betanya sudah baik, baru versi finalnya. Baru kita buat produk yang bagus dan kita jual. Jadi jangan langsung buat produk langsung dijual, udah laku. Buat dulu sampel, bagian gratis ke orang lain. Minta pendapat dia. Bagaimana produk saya ini? Apa kelebihan kekurangan dari produk saya ini? Karena kita mau jual ke Palembang, maka makanan itu harus dicoba oleh orang Palembang. Kalau mau jual makanan untuk orang Jogja, itu beda lagi rasanya.
maka harus dicoba oleh orang Jogja. Ya. Nah, kalau mau jual makanan orang Papua, ada nggak di sini orang Papua? Ada nggak di kelas ini orang Papua? Nggak ada ya? Nah, orang Papua mungkin seleranya beda lagi. Kalau Jogja manis, Palembang pedas, Padang pedas, Papua nggak tahu hobinya apa. Seleranya seperti apa, saya nggak tahu. Ya kan? Nah, maka akan berbeda produk makanan Papua, produk makanan Jogja, produk makanan Palembang, sama produk makanan Padang. Itu pasti berbeda-beda. Ya? Nah, itulah butuh orang menilai hasil barang yang kita buat dicoba oleh orang lain untuk dia nilai. Baik barang maupun jasa. Ya? Kalau buat mobil, coba dulu mobil itu ke uang lain. Kalau bagus, apa kekurangan mobil saya? Setelah benar, baru kita jual ke pasaran. Ya, jangan langsung jual mobil, tapi nggak melihat selera pasar, nanti nggak laku mobil yang kamu buat. Ya, itu ya. Oke, sampai sini ada pertanyaan? Silakan kalau ada pertanyaan. Paham ya? Nah, minggu depan ada soal. Saya upload di e-learning. Sudah baca belum? Coba lihat soalnya apa itu. Kalau ada yang nggak ngerti, tanya sama saya. Apa maksud soal itu? Paham? Pijiantika Pajiria Sastri. Sudah paham belum soalnya apa dia? Pijiantika? Maaf Pak, saya belum mengakses e-learning. Kau pakai apa sekarang? Muter-muter. Oh, pakai muter-muter. Pakai motor ya? Nah, Hafiz Setiawan, saya di depan komputer nih, Hafiz Setiawan nih. Ya, Pak. Sudah baca Hafiz, soalnya apa dia? Yang survei ke tempat tinggal itu, Pak. Ya, survei di sekitar rumah kamu itu. Oh. Ada pertanyaan satu, Pak. Apa bertanya? Ini. Salam untuk adiknya ya. Ini yang disurvei itu apa, Pak? Dari masyarakat itu. Lah, kau amati sekitar masyarakat kau. Apa kebutuhan masyarakat kau? Jadikan itu sebagai peluang bisnis. Ya? Tapi jangan merupakan mimpi, tapi yang bisa kau capai. Pak, masyarakat aku nih butuh mobil, aku nak buat usaha travel, duit dah punya. Ya kan? Ya yang kau capai lah ya. Jangan kau nak buat usaha travel, tapi kita bukan duit dah punya, ya susah nak mencapainya itu karena modalnya besar buka usaha travel ya. Nah, ya carilah peluang bisnis di sekitar masyarakat kau yang membutuhkan apa. Nah, itu kan bisa kau kerjakan nanti usahanya. Nggak usah muluk-muluk, ya. Tapi bisnis itu bisa kita capai gitu. Yang mungkin mampu lah oleh kita. Walaupun sekarang mungkin belum ada duitnya untuk modal, tapi ke depan itu akan bisa kita laksanakan. Ya. Kalau di sekitar rumah saya itu kebutuhannya, ya, di daerah rumah saya itu laundry kayaknya. Kenapa? Karena di sini banyak orang yang dari pendatang. Orang sekarang malas nyuci dewek, misalnya. Nah, maka saya buka laundry. Tapi kalau sudah satu jalan itu sudah 10 kok buka laundry, jangan kita buka laundry pula, ya kan? Ada di jalan itu sudah ada 10 laundry. Kita nak buka yang ke-11, nggak bakal laku. Tapi kalau belum ada yang buka, kita yang buka pertama, insya Allah laundry bisa laku. Misalnya seperti itu, Hafiz ya. Kau tinggal di mana, Hafiz? Di Tebing Tinggi. Ya, daerah itu banyak durian, Hafiz. Iya, Pak. Nah, bisa buat lempok itu. Buat tempoyak, Pak. Nah, tempoyak. Jadi kau bisa buat usaha-usaha yang dari hasil bumi itu kau jadiin nilai tambah. Tidak hanya jual durian berbentuk buah, bagaimana durian itu kau kembangkan menjadi produk baru. Dodol durian, tempoyak, lempok, apalagi produk-produk durian yang setelah durian. Kulit durian itu kan obat kan? Benar nggak, Hafiz? Kulit durian itu obat?
Nah, belum tahu, Pak. Obat Belum denger. kutu. Kalau kau kutuan, kau gaut, pakai kulit durian, hilang aku yakin kutunya. Tapi kepala kau juga luko. Kutunya hilang, tapi kepalanya luko. Ya kulit durian tuh bisa untuk obat. Nah, tapi saya nggak tahu obat untuk apa ya. Tanya kau buat penyelidikan. Nah, aku yakin pasti ada manfaat kulit durian. Tidak mungkin kulit durian tidak kasih manfaat. Pasti ada manfaatnya. Cuma belum tahu begitu manfaatnya apa. Nah, di tebing tinggi itu enak duriannya. Aku pernah mampir ke sana, duriannya besar-besar. Kalau masih ada kirim deh ke rumah. Oke ya. Cukup? Ada pertanyaan lagi nggak masalah soal itu? Ngerti ya? Ya, Izin, orang Pak. yang di pagar alam itu kan saya lihat kopi itu cuma jadi bubuk ya. Nah, cobalah orang pagar alam kopi itu dibuat produk lain gitu ya. Jangan hanya bubuk. Mungkin bisa dikembangkan karena di pagar alam kan banyak kopi saya lihat. Nah, bagaimana kopi itu dibuat produk baru gitu. Tidak hanya bubuk kopi. Itu kan sebenarnya bisa itu. Ya. Oke, saya rasa cukup dulu ya, sampai jumpa minggu depan ya. Nah, nanti kita diskusikan. Nanti kumpulnya ke e-learning, nanti saya diskusikan bagaimana Bapak, maaf, hasil. Bapak. Hah? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Yang untuk wawancaranya itu minimal berapa kakak, Pak, yang disurvei? Ya, saya tidak bisa mematok minimal berapa, tapi Anda sendirilah yang bisa menilai gitu. Cukup atau tidak Anda mengambil keputusan. Misalnya kalau Anda cuma wawancara dengan satu orang, saya yakin itu nggak cocok keputusan. Atau wawancara hanya dengan 2 orang, saya yakin nggak cocok untuk keputusan. Ya kan? Ya Anda sendirilah minimal berapa yang kira-kira cocok untuk mengambil keputusan. Ya, Anda sendiri yang bisa memikirkan, kalau sekian ini sudah cukup lah mewakili populasi yang ada di sini gitu. Ya, Anda sendirilah yang merancangnya gitu. Kalau saya tetapkan misalnya minimal 100, ternyata Partogi itu di kampungnya cuma 50 wong. Kurang lah kan? Nggak cukup Partogi. Nah, jadi saya susah kalau mau minimal berapa. Tergantung populasi di kampung kamu ya. Populasinya sebanyak apa. Partogi tinggal di mana Partogi? Partogi tinggal Palembang, di mana? Pak. Hah? Palembang, Pak. Ya di kampung apa? Di Talang Tutu, Pak. Nah, Talang Betutu kan dikit penduduknya ya. Apa banyak itu? Sekarang lah banyak, Pak. Lah banyak sekarang ya. Iya, Aku Pak. dulu tuh udah KTP penduduk di sana tuh. Kau tuh anak ABRI ya? Tahu, Pak. Hah? Siapa, Pak? Kamu Partogi anak tentara ya? Tidak, Pak. Tapi di situ kan ada komplek ABRI kan di Talang Betutu kan? Iya, dia Auri, Pak. Iya, bapaknya Auri Iya, ya? Pak. Bapaknya Auri? Jauh, Pak, jauh. Oh bukan. Belakang Bandara Lama, Pak. Oh bukan Auri bapaknya. Ya saya pikir Bukan, Anda Auri bapaknya. Memang nggak banyak di komplek Auri itu, dikit penduduknya kan kalau di komplek Auri itu. Iya. Iya. Muhammad Adi Nugroho tinggal di mana? Sekarang lagi di Depok, Pak, Jakarta lah. Banyak rame penduduk Depok tuh. Wah, ramai, Pak. Oh, itu mudah kau mencari sampel banyak itu. Kau keluar rumah be mekik rame yang datang. Tolong datang enggak lo, aku rasa. Ngapa? Aku nak survei. Oh, sudah. Kau mekik keluar rumah. Tolong datang kalau wong sedepok itu. Ada apa, Dek? Aku nak survei. Oke, cukup ya. Sampai jumpa minggu depan ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Oke. Terima kasih, Pak. Saya tutup.